saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya dan saya berdoa kita semua semakin dikuatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semua semakin mengenal Tuhan dan kita semua semakin lebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus oleh Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kita di dalam kehendaknya yang sempurna. Firman Tuhan berkata bagi kita saat ini adalah dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan bagi setiap kami saat ini Bapa. Bapa, mari Engkau berbicara Tuhan, Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau yang semakin terlihat nyata dan jelas dalam nama Yesus dari kehidupan hamba. Engkau yang berbicara dan berkata-kata sebab firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, yang menyembuhkan setiap yang sakit, yang memberkati setiap umat Tuhan yang membutuhkan berkat. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan ini Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Saya percaya setiap orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus pasti tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi izinkan saya kali ini untuk menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya mengenai apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya merangkum ada 4 poin mengenai apa yang menjadi perintah Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Mungkin ada yang berkata, pastor, kita masih hidup di bumi. Tidak ada seorang manusia yang sempurna. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Roh kita memang lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan daging dibanding dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, umat yang lebih daripada pemenang, kita membutuhkan ketergantungan yang penuh kepada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah yang sempurna. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat terus disempurnakan di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan berkata untuk kita mengasihi sesama kita. Bahkan Tuhan mengajarkan dalam kitab Injil Matius untuk kita mendoakan orang-orang yang menganiaya atau yang menyakiti kita. Adalah gampang bagi kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang baik kepada kita. Tetapi untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang menganiaya kita, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkata dalam perintahnya, jangan berzina. Sesungguhnya jangan berzina bukan hanya sekedar kita melakukan dosa perzinahan, tetapi pada saat kita melihat lawan jenis kita atau orang lain yang bukan milik kita dan kita menginginkan dengan hasrat kedagingan kita, itu adalah juga suatu dosa perzinahan. Dan dosa perzinahan adalah salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan. Jangan membunuh, artinya bukan hanya melakukan suatu tindakan kriminal, tetapi membenci sesama kita adalah juga suatu tindakan yang membunuh, di mana Tuhan sangat sedih untuk hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menginginkan kita sempurna, sebagaimana Bapa kita di surga adalah sempurna. Bahkan firman Tuhan menguatkan bagi kita di dalam Matius 5 ayat 20. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 10 perintah Tuhan, hukum Taurat, itu dapat mewakili apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun memang tidak ada manusia yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan secara cuma-cuma, tetapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari dibutuhkan suatu proses, dibutuhkan suatu ketaatan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki bagi kita untuk kita lakukan, untuk menyenangkan hati Dia. Yang kedua, perintah Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya adalah
Mari kita melakukan pemberitaan Injil lebih giat lagi. Di tengah-tengah keadaan dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita lebih giat memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tidak harus kita masuk sekolah teologi, tidak harus kita menjadi seorang pendeta, tetapi apapun profesimu saat ini, apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan, apakah menjadi seorang pemimpin, apakah menjadi seorang karyawan, menjadi seorang ibu rumah tangga, pejabat, atau seorang pelajar, mahasiswa, mari jadikanlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan, memberitakan Injil. Mungkin di tengah-tengahmu ada seseorang yang sedang lemah, lagi bersedih, dan dia menyatakan pergumulannya, mungkin dia merasa sedih terhadap orang tuanya, merasa sedih terhadap pasangannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita memberikan firman Tuhan, memberitahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan jalan keluar. Kita bisa mengajak mereka berdoa, sehingga Injil Tuhan tetap diberitakan. Saat ini adalah zaman teknologi, kalau boleh dikatakan ini adalah zaman milenial. Maka semua orang semuanya pakai media sosial, apakah itu WhatsApp, apakah Instagram, Telegram, Facebook. Nah, kita bisa melakukan status-status itu, kita bisa melakukan pemberitaan Injil, bukan untuk suatu pencitraan, tetapi karena kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita giat memberitakan Injil Kerajaan Surga seperti apa yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga saat dia terangkat. Dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Saya akan bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Sembari kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, kita juga harus mengawasi pengajaran kita. Sehingga pada saat kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, kita juga melakukan apa yang kita beritakan. Sehingga di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita mengawasi pengajaran kita, jangan sampai kita melakukan pengajaran sesat. Kita mengawasi diri kita sehingga pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar pandai untuk berbicara firman, tetapi kita telah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Roh Kudus menuntun kita untuk kita mampu melakukan apa yang Bapa kehendaki. Perintah Tuhan yang ketiga adalah, pertama tadi adalah, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kedua adalah memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan yang ketiga adalah berdoa, bertekun dalam iman yang teguh. Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa bertekun di dalam iman, berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mengajari para murid-muridnya pada saat di Taman Getsemani, mengajak muridnya berdoa. Tuhan mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga sejam? Artinya Tuhan menginginkan kita di dalam segala hal kita senantiasa berjaga-jaga, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ajari kami mengikuti hari-hari ini sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan katakan seperti itu. Mari kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam pengharapan kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Wahyu 11 ayat 12 pun berkata, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dalam iman kepada Yesus. Mari kita semakin bertekun di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Mari kita semakin bertekun di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Mari kita bertekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Karena orang yang bertekun di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan poin keempat yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati saya adalah, mari kita lebih giat melakukan kegiatan-kegiatan sosial saat ini. Di tengah-tengah masa sulit, bahkan di tengah-tengah masa yang pandemi, di tengah-tengah masa krisis ekonomi, atau apapun keadaan dunia ini yang terjadi, mari kita melakukan kegiatan sosial, pelayanan sosial lebih lagi. Tidak harus kita memberikan materi. Mungkin kita melihat lemari kita, pada saat kita membuka lemari kita, begitu banyak pakaian yang bertumpuk, dan tidak semuanya kita pakai tentunya. Kita bisa memisahkannya, dan kita bisa mengajak teman-teman kita atau komunitas kita untuk melakukan pelayanan sosial. Mungkin ada dari kita yang
ada yang bisa memberikan lebih, mereka bisa memberikan sebagian dari berkat yang mereka miliki, atau kita bisa menyumbang pakaian layak pakai kita. Oleh karena itu, mari kita melakukan lebih giat lagi pelayanan, kegiatan sosial, menolong orang yang lemah. Karena siapa yang menolong orang yang lemah, artinya dia memiotangi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiotangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Dan di dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45, nanti setiap kita bisa membacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Mari kita semakin giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pertama adalah mari kita menjadi lebih sempurna, artinya semakin hari kita disempurnakan di dalam kasih Kristus oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Perintah yang kedua, mari kita semakin giat memberitakan Injil kerajaan surga. Saat firman Tuhan terangkat ke surga, dia mengatakan, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahannya. Dan poin yang ketiga adalah bertekun dalam doa dan iman yang teguh kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan poin keempat, mari kita menolong orang-orang di sekitar kita, keluarga terdekat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, sesama kita. Mari kita terus disempurnakan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Saya rindu untuk berdoa bagi setiap umat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini. Saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja tidak terbatas. Bukan berpusat kepada diri saya, tetapi berpusat kepada Tuhan. Karena hari ini adalah lawatan Tuhan yang terjadi bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu. Mari serahkan apa yang menjadi bebanmu. Segala kekhawatiranmu, sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa saat ini bagi umat Tuhan. Setiap yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan Engkau memberkati dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang mengenal satu persatu setiap kami, dan tidak ada satupun yang luput dari pemandangan-Mu. Mari sempurnakan kami dalam kasih-Mu Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Sebab Engkau yang meminta kami, hendaklah kami menjadi sempurna sebagaimana Bapa di surga adalah sempurna. Untuk kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan surga siap sedia waktunya kapanpun Tuhan. Untuk kami bertekun di dalam doa dan bertekun dalam iman pengharapan kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Untuk kami memiliki hati lebih lagi untuk mengasihi sesama kami. Memberikan apa yang ada kami miliki Tuhan, untuk orang-orang boleh merasakan kasih Bapa lewat kehidupan kami. Maka berkatilah umat Tuhan saat ini Bapa dalam nama Yesus. Setiap yang bergumul saat ini membutuhkan tempat tinggal, Engkau Bapa yang menyediakan tempat tinggal bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi setiap orang yang membutuhkan jalan keluar, Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Pada siapa percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hamba berdoa bagi setiap orang yang sakit, yang buta Tuhan dalam nama Yesus, buat mereka melihat. Bagi Engkau yang kabur pemandanganmu, taruhkan tanganmu di tangan matamu, maka Engkau akan dapat melihat. Dan katakanlah di dalam nama Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Bagi yang lumpuh, yang sulit untuk berjalan, katakan dengan iman, engkau berdiri tegak dan berkata, aku bisa berjalan oleh karena kuasa Roh Kudus. Kekuatan baru bagi umat Tuhan dilimpahkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus. Yang membutuhkan berkat keuangan, Bapa Tuhan sediakan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan keperluan umat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Hamba serahkan umat Tuhan, siapapun Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Hamba percaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan tidak terbatas dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa dan menerima setiap jawaban doa kami tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya ada orang banyak yang diberkati oleh karena kekuatan firman Tuhan. Dan jangan lupa lewat channel YouTube ini, jangan lupa untuk men-share, dan jika belum subscribe, boleh subscribe sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan lewat channel YouTube ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan, menjadi saksi bagi Tuhan, bagi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati.